Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, diberikan kekuatan, hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Semua adalah karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menuntun membimbing kami agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki buat kami lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang 16. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun ibu akan membaca ayat 2 dan 3. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami sehingga kita sehidup semati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini yang berjudul Mendatangkan Penghiburan bagi Orang Lain. Salah satu alasan orang dari luar Jakarta jalan-jalan ke Jakarta adalah ingin mengunjungi dunia fantasi, Dufan di Ancol. Di sana terdapat berbagai arena hiburan, berbagai wahana permainan yang ada bisa dikatakan sangat menghibur para pengunjungnya. Badut-badut yang berkostum unik mengundang gelak dan tawa dari para pengunjung. Siapa yang tidak mau dihibur? Paulus sekali lagi meminta jemaat Korintus untuk membuka hati mereka bagi dia. Jangan seperti sebagian dari mereka yang menolak wibawa kerasulannya. Alasannya, karena ia mengasihi, rela berkorban dan menderita bagi mereka. Ia tidak pernah berbuat salah atau merugikan seorang pun di antara mereka dan tidak mencari untung dalam melayani mereka. Sebaliknya, ia menaruh mereka di dalam hati dan doanya. Selalu terus terang berkata-kata kepada mereka tanpa maksud tersembunyi dan memegahkan mereka di hadapan orang lain. Paulus akhirnya mendapat kabar yang menggembirakan dari Titus mengenai jemaat Korintus. Kabar itu membuat kepenatan Paulus dalam melayani dan ketidaktenangan dalam tubuh karena penganiayaan dan kecemasan menanti kabar dari Titus menjadi tidak terasa. Ia sangat terhibur dan mengalami sukacita melimpah-limpah karena mereka telah bertobat dan berubah. Mereka bukan hanya menyambut Titus dengan baik, tetapi juga merindukan dan membela wibawa kerasulannya di hadapan para pengajar palsu. Sambutan hangat itu membuat Titus dapat melaksanakan tugas membawa surat Paulus yang keras dengan baik. Surat yang keras itu bertujuan pastoral dan bukan untuk menyakiti mereka dengan kata-kata kasar karena ada yang bersalah dan kena disiplin gereja. Ia ingin bahwa mereka benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan. Harapan Paulus tercapai. Suratnya yang keras memang telah mendukacitakan hati mereka, namun berubah menjadi sukacita karena mereka bertobat dan kembali hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hal ini membuat Paulus terhibur. Generasi muda, apa yang kita pelajari di atas menunjukkan pertobatan dan perbuatan hidup kita serta sambutan yang hangat terhadap saudara seiman akan mendatangkan penghiburan dan sukacita bagi orang lain. Oleh karena itu, teman-teman atau guru-guru dan bahkan keluarga pasti sangat terhibur dan bersukacita ketika mengetahui bahwa kita hidup sebagai orang Kristen yang benar. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah penghibur Parakletos. Roh Kudus menghibur kita dalam kehidupan ini. Maka mari kita juga menjadi penghibur bagi orang lain dengan sikap hidup kita yang tertuju kepada Allah. Percayalah, Sang Penghibur akan memampukan kita menjadi penghibur. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa mendatangkan
penghiburan bagi rekan-rekan atau saudara kami yang lain yang mungkin mengalami kedukaan di dalam kehidupannya atau mengalami persoalan-persoalan hidup. Biarlah kami membawa diri kami untuk membawa damai, ketenangan, sukacita bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun dan memberikan hikmat kepada kami, agar apa yang kami lakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, senantiasa memberikan kami hikmat, kekuatan dalam menjalani hidup ini. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tetap mengasihi dan belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.